Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian logika digital sederhana yang telah saya buat. Nah, tujuan dari pengerjaannya yaitu untuk mempelajari fungsi gerbang logika dasar. Nah, di rangkaian ini itu melibatkan tiga jenis gerbang logika dasar, yaitu NOT atau inverter, itu membalikkan nilai logika. Lalu ada OR untuk menghasilkan logika satu jika salah satu dari kedua input bernilai satu. Lalu ada NaN yang menghasilkan logika 0 hanya jika kedua input bernilai satu. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana memasukkan switch berpengaruh terhadap keluaran output LED melalui proses logika. Lalu yang kedua itu adalah untuk melatih pemahaman kombinasi logika, yaitu menganalisis hasil keluaran logika dari setiap gerbang. Nah, yang ketiga yaitu adalah visualisasi output logika, yaitu LED yang digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan status logika dari outputnya. Yang keempat, sebagai dasar untuk rangkaian yang lebih kompleks. Nah, rangkaian ini merupakan dasar untuk membangun sistem digital yang lebih besar, seperti gerbang kombinasi, adder, decoder, dan encoder. Lalu juga untuk rangkaian kendali. Nah, di sini terdapat komponen utama dan juga fungsinya yang saya pakai dalam pembuatan rangkaian logika digital sederhana yang telah saya buat. Yang pertama itu ada breadboard. Nah, digunakan untuk papan tempat menyusun komponen elektronik tanpa menyolder, lalu tersusun atas baris dan kolom terhubung secara internal untuk memudahkan koneksi antar komponen. Lalu yang kedua terdapat power supply dan juga multimeter. Power supply sendiri itu memberikan tegangan DC sebesar 5 volt. Lalu yang diperlukan oleh IC logika TTL. Lalu kemudian ada multimeter yang berfungsi sebagai pemantau tegangan. Dalam hal ini juga menunjukkan tegangannya sebesar 5 volt. Lalu ada IC gerbang logika. Di sini saya memakai tiga gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang logika NOT atau inverter yang merupakan IC yang berisi 6 buah gerbang NOT atau inverter. Fungsi utamanya adalah untuk membalikkan sinyal logika. Nah, jika inputnya 0, maka outputnya akan 1. Jika inputnya 1, maka outputnya akan 0. Dalam rangkaian ini, satu switch digunakan sebagai input ke IC ini. Nah, output dari gerbang ini dihubungkan ke LED sebagai indikator logikanya. Lalu di sini terdapat IC 74HC32 sebagai gerbang OR. Nah, IC ini berisi 4 buah gerbang logika OR. Gerbang OR akan menghasilkan output logika 1 jika salah satu dari kedua input bernilai 1. Output akan bernilai 0 jika kedua input bernilai 0. Nah, dalam rangkaian ini, dua buah switch digunakan untuk input ke OR gate dan juga hasilnya ditampilkan lewat LED. Di sini terdapat kesalahan IC 74HC08 itu adalah gerbang NaN yang berisi 4 buah gerbang logika NaN di dalam satu IC. Nah, outputnya akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 1. Jika salah satu atau kedua input bernilai 0, maka outputnya akan 0. Nah, dua buah switch digunakan sebagai input ke NaN gate dan outputnya akan ditampilkan menggunakan LED. Lalu yang keempat itu terdapat switch atau deep switch. Nah, di sini terdapat tiga balok switch, yaitu merah dan juga biru, untuk memberikan input manual ke rangkaian. Lalu terdapat LED dan resistor. Nah, yang digunakan untuk menampilkan output dari masing-masing gerbang logika. Jika outputnya 1, maka lampunya akan menyala. Jika outputnya 0, maka lampunya akan mati. Nah, resistor sendiri itu digunakan untuk membatasi arus ke LED agar tidak rusak atau tidak meledak. Lalu di sini juga ada fungsi induktor dalam rangkaian ini adalah untuk peredam gangguan. Induktor berfungsi untuk menghambat perubahan arus mendadak dan menghalangi sinyal frekuensi tinggi. Nah, dalam konteks ini kemungkinan induktor digunakan untuk menyaring gangguan elektromagnetik yang bisa mengganggu kinerja IC logika. Biasanya ini dilakukan dengan menempatkan induktor secara seri di jalur tegangan positif untuk membersihkan dari catu daya. Lalu stabilisasi tegangan supply.
Nah, dengan menghambat fluktuasi arus, induktor membantu menjaga tegangan ke IC tetap stabil. Nah, ini penting karena IC logika seperti 74HC00 atau 74HC32 itu sangat sensitif terhadap lonjakan atau ketidakstabilan daya. Lalu di sini terdapat cara kerja rangkaian, yaitu yang pertama pemberian input. Di sini kita bisa mengatur posisi switch, memberikan sinyal logika 0 atau 1 ke masing-masing gerbang logika. Misalnya jika switch merah diaktifkan atau posisi on, maka IC NOT akan menerima logika 1. Nah, yang kedua itu ada proses logika dari IC 74HC04 atau NOT itu membalikkan input dari switch merah. Misalnya jika kita input 1, nah outputnya akan 0, berarti LED-nya mati. Jika outputnya 0, jika inputnya 0, maka outputnya akan 1 dan LED-nya akan menyala. Lalu untuk IC 74HC32 atau OR, itu menerima dua input dari switch, yaitu jika salah satu dari kedua switch on, maka LED akan menyala. Lalu untuk IC 74HC08 atau NAND, nah ini menerima dua input dari switch biru, yaitu hanya menyala jika kedua switch aktif. Nah, lalu untuk output, hasil dari proses logika itu akan dikirim ke dalam ke LED masing-masing. Nah, LED menyala menunjukkan output logikanya 1. Jika mati maka menunjukkan outputnya 0. Lalu di sini untuk tabel kebenarannya, input A, misalnya di sini ada input A 1, maka hasil A-nya itu akan 0 dan LED mati. Nah, jika di sini inputnya 0, maka hasil logikanya akan 1 dan LED-nya akan menyala. Lalu untuk input B dan C, jika dia 0, ini menunjukkan gerbang OR. Jika keduanya 0, maka hasilnya akan outputnya akan 0. Untuk D dan E sendiri ini merupakan untuk gerbang NAND. Jika keduanya 0, maka hasilnya akan 0 atau tidak menyala. Lalu jika gerbang logika yang A 0, maka hasilnya akan tetap 1. Jika yang gerbang logika ketiga inputnya 0, 1, maka hasilnya akan tetap 0. Kecuali jika keduanya 1, 1, maka outputnya akan 1. Begitupun untuk gerbang logika OR, jika salah satunya seperti ini, jika salah satunya hidup, maka hasilnya akan hidup. Kita langsung saja ke simulasinya. Nah, berikut adalah untuk rangkaian dari tugas yang sudah saya buat. Di sini akan saya start simulation. Nah, di sini terdapat tegangannya sebesar 5 volt. Nah, di sini LED-nya mati karena inputnya adalah 1. Jika inputnya adalah 0, maka LED-nya menyala. Lalu untuk yang kedua, untuk gerbang OR, di sini jika salah satunya hidup, maka lampunya akan hidup. Jika keduanya hidup, maka lampunya tetap hidup. Tapi jika keduanya mati, maka lampunya akan mati. Nah, untuk yang gerbang NAND, jika input D-nya adalah 0, maka dia hidup. Jika keduanya 0, maka dia hidup. Jika keduanya 1, maka dia akan mati. Nah, di sini terdapat delay pada lampu ketiga, agak redup itu karena yang pertama di sini terdapat induktor. Induktor di sini itu berfungsi sebagai di sini terdapat induktor. Jika diperhatikan memang sekilas tampak semua lampu itu menyala secara bersamaan, tetapi karena di sini terdapat induktor dengan tegangan sebesar 470, nah lampu ketiga ini sebenarnya menyala sedikit lebih lambat daripada yang lainnya atau biasa kita sebut dengan delay. Tapi karena tegangannya kecil, maka delaynya tidak terlalu kelihatan.
Nah, di sini juga multimeternya menunjukkan angka 5 volt yang sama dengan power supply-nya, yaitu 5 volt. Nah, ini merupakan gerbang NOT, gerbang OR, dan juga gerbang NAND. Lalu di sini juga terdapat resistor yang berfungsi sebagai penghambat arus ke LED atau untuk membatasi arus ke LED. Baiklah, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.